Oke Om, ini ketemu dengan tim IT sama tim marketing ya. Ini Om Dimas ini yang paling kiri ini salah satu pengembang kita, senior programmer. Terus ada Om Rofiki, ini junior programmer. Dan ini ada dua orang yang masih lulusan bootcamp ya? Ya, oke. Selamat bergabung. Usia berapa tahun Om? 19 ya. 19, yang satu 22 tahun. Nah, memang di Regar Sport ini usianya nggak ada yang tua-tua ya. Yang tua cuma Onre, 40 tahun. Yang lainnya masih ya seumuran dengan Regar. Regar itu 17 tahun, sebentar lagi juga akan gabung di sini juga gitu. Dan jadi ini salah satu yang bisa kita tunjukkan bahwa kita punya inkubasi lokal dan ada 6 inkubasi. Satu awalnya dulu inkubasi marketing melalui kurikulum bisnis yang hari ini dikendalikan oleh marketing dengan konfigurasi jaringan. Itu sebenarnya inkubasi marketing, Neng. Karena di inkubasi marketing ini ada dua spek ya. Satu kurikulum pemasarannya, yang kedua adalah kurikulum bisnisnya. Dari bisnis operate dijalankan sendiri, naik ke strategi operate, bahkan auto pilot bisnis gitu. Nah, terus yang kedua itu inkubator di jahit. Dari awalnya karyawan jahit menjadi titik jahit, menjadi owner jahit. Yang ketiga desainer. Dari awalnya karyawan desainer menjadi titik desain. Terus berikutnya ada inkubator di programmer. Nah, programmer ini baru dimulai tahun kemarin ya Om ya? Iya. Tahun kemarin. Dan Rofiki itu lulusan kelas keberapa? Kelas kedua ya? Yang pertama sudah Ikut ke pengembang. Ikut pengembang ya. Jadi ini Om Rofiki ini yang kelas kedua, yang berarti yang ini kelas ketiga gitu ya, yang kelas ketiga gitu. Per kelas biasanya berapa orang Om? Beda-beda ya? Ada yang 15, ada 15, kadang 10 segala macam. Tapi biasanya yang lolos di 6-7 orang ya, 6-7 orang. Terus ya seperti itu. Tapi kita nggak perlu ketakutan ya kalau Wonogiri nggak bisa gitu. Percaya nggak Om? Ya percayalah, kalian aja udah ngerjakan sistem seberat ini kan, intinya itu gitu. Oke, kemudian ada inkubasi di broadcast, salah satunya digawangi oleh tim kreatif hari ini. Terus nanti masih ada inkubasi satu lagi yang akan sangat erat dengan marketing, yaitu manajer trainee. Ya, manajer trainee ini nanti output yang diharapkan adalah banyak ide-ide startup ya. Kenapa startupnya penting? Ini yang perlu kita ngomongin dulu. Kenapa startup itu penting nanti? Banyak startup di kita. Ada startup kita yang kita masih handling satu, yang kita masih whole satu, itu kayak tanam pohon. Ya. Itu sebenarnya sudah siap launching, tapi karena infrastruktur orangnya kurang gitu, kita nunggu dulu building. Termasuk pengembangnya harus nambah, terus di pelaku-pelaku startupnya di manajer trainee nanti juga nambah. Kenapa ada startup sekarang? Membuka anak perusahaan. Iya, secara lini bisnis itu adalah pengembangan bisnis. Ya. Tapi secara data itu adalah konsep influencer, yang reseller berubah influencer nanti kan akan menarik data user sebanyak-banyaknya. Sedangkan ini itu hanya berkorelasi awalnya itu hanya dengan genre di Regar Sport ya. Tapi ketika usernya ini meluas kemana-mana kan belum tentu tepat minat ke Regar Sport. Nah, platform itu akan membangun tepat minat mana ke mereka. Tadi saya katakan sebenarnya yang ditarik nanti nggak tepat minat ke jersey, tapi dia tepat minat ke perkebunan. Ya sudah, buat startup perkebunan namanya tanam pohon. Nanti ada ibu-ibu sebenarnya nggak cocok ke jersey kan, tapi dia sebenarnya sukanya perhiasan. Dia nanti siapa tahu buka startup perhiasan gitu. Ya nanti tinggal idenya gitu ya. Ya itulah yang disebut manajer trainee. Nah, kita berharap 6 inkubasi yang kita jalankan kali ini itu ada target besarnya itu menyusun ekosistem digital. Ekosistem digital di kita. Jadi ada satuan perusahaan, anak perusahaan, holding dan anak perusahaannya. Kemudian ada konsep manajemen yang menjalankan anak perusahaan ini. Lalu ada satuan programmernya, ada satuan konten kreatornya, ada satuan penjual dan influencernya, ada satuan produknya, ada satuan pembelinya. Bahkan di samping lagi ada satuan usernya. Aktif user, aktif buyer beda. Nah,
Itulah ekosistem digital. Nah, kita semua hari ini membangun quantity dan quality. Nah, yang kita bicarakan hari ini itu adalah satu app atau satu terobosan inovasi digital lagi. Yang kemarin kita problem solving apa kemarin? Menguasai pasaran. Menguasai penawaran ya, menguasai seluruh penawaran di sosial media dengan satu action di satu sistem. Nah, kemarin sudah sampai mana? Masih ada gambaran kan? Kemarin kita baru coaching pertama, tapi tidak diliput ya memang. Nah, ini baru hari ini, tapi nggak apa-apa. Nah, mungkin dari brainstorming yang kemarin itu sudah ada masalah dulu. Masalahnya di apa yang itu kita lanjutkan pembahasannya. Mungkin dari siapa dulu? Om Dimas, oke. Ya, kalau dari saya itu masalahnya di bagian share, Pak. Kalau tadi kemarin itu udah nemu kalau untuk share itu misal Facebook itu bisanya link. Jadi kayak blog modelnya. Dan itu cuman thumbnail satu gambar dengan teks. Bisa captionnya bisa ikut juga? Bisa. Bisa tapi nggak ikut di kolom status yang biasanya, Pak. Oh gitu. Sebentar. Contohnya seperti ini, Pak. Ini ada teksnya, ini by action. Tapi ini enggak di kolom status. Oh, ini tag yang diikutkan ya? Iya. Oh, jadi nanti user bisa masih menambahkan di atasnya? Bisa, tapi gitu. kalau ditambahkan beda, Pak. Misal bukan di kolom yang ditambahkan, yang di kolom ini. Oh gitu. Kalau yang tulisan tadi bukan di kolom yang ini. Oke, betul. Tapi dia menyatu ke gambar. Iya, menyatu ke gambar. Jadi thumbnail gambar. Yang di input sistem nanti ketika diisi oleh marketing itu ya, dia akan beserta gambarnya akan masuk ke Facebook, tapi user masih bisa menambahi caption tambahan di atasnya. Iya. Oke, gitu. Oke, kalau di Facebook share-nya seperti itu ya. Terus yang di IG ada masalah? Kalau IG belum coba, Pak. Belum di reset. Coba nanti di reset atas seluruh share ya. Jadi gini Om, kalau untuk Facebook sendiri, jadi untuk Facebook sendiri itu ketika kita nge-share satu konten itu kan nanti ketika diklik linknya akan mengarah ke satu page tertentu atau melanding ke satu page tertentu yang itu adalah page source-nya ya, source atau sumbernya. Nah sementara di awal kita sepakat bahwa source-nya atau sistem di awalnya induknya, publisher-nya itu kan kita link log hanya terbatas untuk orang-orang yang bisa mengakses yaitu reseller yang tertentu mendaftar di Momijus misalnya dia akan cuman bisa masuk melalui loginnya dia di regarsport.net sebagai reseller Momijus, kemudian dia akan mengakses konten itu. Tapi kalaupun misalnya di-share, orang yang membaca atau si penerima dari Facebook itu dia tidak akan pernah bisa mengakses itu karena itu kita keep. Oke, berarti dalam konteks ini share itu nggak bisa? Nggak bisa. Oke, nggak bisa Om. Berarti harus manual copy. Gambar, kemudian copy teks, baru dibuka linknya, baru di-upload. Jadi kita sepakat hari ini tidak menggunakan metode share, tapi menggunakan metode ambil ya, ambil data. Itu cuma memang harus dibuat semudah mungkin operasional bagi reseller. Oke. Jadi ini nanti bisa direview ulang. Segera asumsikan caranya di seluruh yang saya sampaikan. Kita kemarin kan kita membagi ada sosial media yang bertipikal sosial media, yang bertipikal pada search engine, terus yang bertipikal pada konten video, lalu yang bertipikal pada marketplace. Ada 4. Nah, ini perlakuannya beda-beda loh ya, perhatikan ya. Terus next tag dulu, saya pengen cek dulu di mungkin yang lain ada masalah lagi. Ada lagi Om, Dimas? Sementara? Belum. Jadi nanti risetnya bisa dilanjutkan dulu ya. Terus yang lain, Tante Astrid ada? Ya itu, jadi yang kami bahas itu masih berkisar itu Om. Metode apa yang paling tepat untuk membuat sistem ini semudah mungkin oleh jaringan dan jaringan bisa mengakses ini dengan mudah tanpa harus mikir, dia tinggal share ya yang paling gampang dan sesuai dengan target yang tujuan yang kita inginkan niku dari manual. Oke, kita sepakat nggak pakai kata share ya? Nggak boleh ada kata share di sini, wis mati kutu itu pokoknya. Copy download ya. Atau ambil atau take atau apalah gitu. Nanti istilahkan di situ. Terus di masalah jadwal. Kalau kemarin sekilas lebih
dari FB Om Jum itu dilihat memang ada penurunan ketika jadwalnya Terlalu cepat. Betul. Intensitasnya jadi memang harus diatur. Kalau 3 itu menurut saya masih Relate ya. relate, masih aman. Karena tidak Kalau di blog itu pun juga 3. Nah, tapi aku gini, di bagian blog ya, blog itu kan sebenarnya web ya Om. Iya. Nah, apakah sebenarnya nanti cukup disediakan landing page dari semua di kita? Jadi mereka nggak perlu bikin blog, sebenarnya ada web tunggal. Terus nanti cukup ketika dia daftar sebenarnya sudah disediakan subdomain gitu, atau gimana enaknya? Kalau subdomain gitu harus manual itu Pak, nggak bisa by system. Maksudnya mereka membuatnya manual. Yang buat dari sisi kita. Misalkan gini, ini blog ya. Blog itu kan sebenarnya masuk ke blogger.com. Kemudian dia mendaftar, lalu ketika dia daftar langsung dapat blogspot-nya kan gitu. Ya. Nah, sebenarnya bisa nggak masuk ke publisher, tapi kemudian ini hanya seperti membuat landing page mereka dalam bentuk web, tapi ada arsipnya, tidak satu landing page dengan satu halaman di scroll ke bawah gitu. Case-nya gimana? Atau tetap enak mereka harus buat blog? Karena menurutku kalau ini ada web ya, tadi malam sih saya berpikir kalau ini ada web yang kemudian mereka tidak perlu membuat lebih susah gitu. Terus web ini nanti meta tag-nya juga disamakan dengan search engine di Google gitu. Ini juga akan masuk ke mesin pencarian kan gitu. Nah, coba nanti bagian ini juga diriset ulang ya Om. Ya. yang blog sih. Oke Ki, Eneng bingung? Sementara belum. Nah, ingat latihan ngomong ya. Hari ini kamu komposisi mendengarkan hampir 100%. Oke. Engkau nek wayah bulan depan kamu sudah harus berbicara 30%. Ingat, nek yang habis lulusan bootcamp nggak mau menang musik. Gitu, karena indikator dari sebuah coaching itu bagaimana kemudian Anda semua menambah frekuensi pembicaraan. Nggak boleh semua hanya linear saya ke Anda semua. Jadi nanti ada umpan balik. Jadi salah satu keberhasilan saya mengukur coaching itu berapa persen Anda berbicara dalam satu session. Meskipun itu bertanya. Karena bertanya itu sebenarnya juga ngomong kan itu. Gitu Om. Di awal pasti hanya menjawab. Ya. Berikutnya naik ke bertanya, lalu menjawab lagi. Terakhir adalah berdiskusi yang dilakukan dengan memaparkan ide. Endingnya Anda adalah narasumber wes. Nah gitu jenenge wong sinau, step by step kayak ngono. Gitu. Oke, masih ada sesuatu yang mungkin kita bahas setelah ini atau saya menunggu pelaksanaan risetnya dulu? Di login-nya gimana Om? Ada masalah nggak? Enggak. Itu memang terhubung sama Regar Sport ya berarti? Iya. Jadi Akun di Regarsport.net. nanti user login-nya sama semua ya? Iya. Jadi ketika login di sistem ini nanti hanya menggunakan user login-nya secara otomatis di Regar Market ya? Iya. Oke. Om tanya, jadi gini dari sudut pandang marketing nih Om, Mamicus itu baru ready itu di bulan secara mesin ya, secara mesin atau mekaniknya itu mungkin baru akan ready dipergunakan secara umum itu di awal Maret gitu. Boleh tidak kita curi start untuk memanfaatkan jaringan supaya mereka membuild sosmednya dulu Om? Oke, ternyata ini yang perlu dibahas. Login pertama, tak gitu. Dia harus, kan nggak mungkin login ini langsung keluar di seluruh genre kan. Ya. Jadi harus sangat karakteristiknya harus sama dengan yang reseller ini sebagai genre apa. Jadi menurutku lebih bagus akan ada pilihan genre dulu apa enggak. Jadi di awal Om, setelah login, dia itu memilih genre enggak atau sebenarnya dia terdaftar di genre apa. Dan dia hanya mengikuti materi postingan itu. Paham maksudku? Ya. Terus karena kepentingan ini itu belum bisa di-apply di seluruh genre, maka plotting project-nya ini adalah Mamicus dulu. Jadi kita menyiapkan ini untuk Mamicus dulu. Nah, nanti kita akan review beberapa bulan setelah ini dijalankan, baru genre itu akan diplural masuk ke sini. Gitu, baru akan gitu ya Om. Jadi fokusnya ini adalah tentang penawaran Mamicus di satu action. Nah, gitu dulu. Tapi ingat, artinya kok nek pas di plural jangan sampai databasemu murah mari. Berarti tetap pengelompokannya dibikin dulu.
Meskipun yang genre lain itu statusnya terhidden apa gimana? Atau di Tapi depan nanti sebenarnya ada kata pilihan genre Genrenya, dulu, atau baru setelah itu masuk ke menu penawaran Iya, genre itu. Jadi kita supaya mencegah ini loh, Dim, apa? User interface-nya Iya, itu iya. sudah diatur Om. Jadi H1 login, H2 pilih genre, H3 baru ke Iya, materinya gitu. oke. Engko nek ngono kan berarti struktur databasemu sudah kamu kontrol dari depan. Itu pemilihan genrenya manual, Pak? Enggak berdasarkan genre yang Misalkan nanti ini mbok kasih gitu, misalkan nanti di hidden, nggak manual kan bisa. bisa. Tapi kalau ini nggak dikasih dulu, nanti pasti kamu susah. Validasi genre itu membutuhkan waktu sendiri ya. Oh, iya betul. Karena kan ini nggak real. Ini banyak nanti waktu kita masuk ke quantity reseller sama quality reseller itu kan pasti ada satu akun yang bisa mengakses semuanya. Karena kemarin Mamicus terus Hudan itu kan exhibitionist ya. Iya. Nah, kita kan butuh memvalidasi per genrenya ini. Oleh karenanya nanti di depan H2-nya harus ada pilihan genre Om. Walaupun nanti nggak akan nampak. Otomatis dia login langsung ke genrenya. Tapi part ini nggak bisa dilewati gitu. Kalau di regarspot.net itu kita bikin semacam moving akun reseller Om. Jadi dia yang sudah membuat akun Mamicus, maka dia diarahkan untuk user loginnya dia khusus Mamicus gitu boleh Om. Jadi nanti sistem Di bahkan di sistem itu nanti waktu kita pasca memvalidasi jaringan, Oke. user itu hanya ke satu genre. Iya, betul. Pasti gitu. Cuma ini kan kita belum memproses Belum ke itu situ, karena iya. itu satu bagian dari quantity reseller dan quality reseller. Gitu. Oke, gitu ya. Iya. Oke, terus step berikutnya ini mungkin per hari selama 1 minggu ini kita akan brainstorming dulu ya. Jadi jangan membangun moduling dulu ya Om. Tapi yang kamu bangun yang mana? User interface-nya dulu. Logika user interface-nya dulu. Dah. Jangan sampai ke moduling ya. User interface dulu semua. Kalau bisa sampai di titik akhirnya. Bahkan ke report-reportnya Om. Ya. Setelah itu selesai, kita berharap user interface ini sampai akhir minggu itu sudah ada gambaran semua. Draftingnya itu sudah ada gambaran. Minggu depan kita akan sudah melibatkan siapa pelaku-pelakunya, siapa input datanya, siapa confirmnya, siapa verifikasinya, siapa validasinya. 4 ini yang berkorelasi dengan app ini nanti minggu depan akan kita ikutkan di coaching. Gitu. Nanti Tante Estri tolong nanti diurai siapa saja PIC dari yang 4 ini. Misalkan dikatakan ini ada bagian dari visual branding di visual branding. Kemudian ada nanti bagian dari tim kreatif karena terkait dengan masalah video pendek dan konten YouTube. Terus ada di bagian part absen publik. Terus kemarin saya ngomong Twitter itu absen publik ya, Om? Iya. Itu absen publik nggak? Bisa dibuat absen publik. Absen publik itu adalah satu posting menghadirkan seluruh peserta upacara. Kalau Twitter, apakah satu posting baru semua hadir di situ atau sebenarnya semua posting tapi hashtagnya sama? Hashtagnya sama. Nah, berarti bukan absen publik. Nanti di rule lagi ulang. Tapi bisa dibikin absen publik dengan retweet Om. Dengan retweet. reply atau retweet. Kalau retweet itu kan kita mengkonfirm satu pernyataan, kemudian di copy ulang di halaman kita lah, ibaratnya di profil kita. Tapi kalau reply kan kayak satu persetujuan itu juga dua-duanya. Nah itu arahnya beda. Jadi ketika ada satu pernyataan yang kita retweet, berarti kita sama juga menyebarkan pernyataan itu. Misal contoh gini, kita absen publik konteks promo. Ya. Ketika kita mau menyebarkan satu promo itu, kita cuma pakai satu action retweet aja. Yang di retweet. Nah itu ada beberapa tingkatan retweet nanti. Misalnya kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan reply, maka kita akan membuat satu bentuk yang kayak dialog yang bisa di reply dan itu akan menjadi topik pembahasan yang panjang. Trending topiknya. Jadi mungkin gini, kalau retweet itu akan mengarah pada satu engagement akun. Oke. Tapi kalau replay itu sebenarnya membangun engagement masing-masing. Yap, Oh gitu. Jadi ini yang harus dipelajari. Dan nanti semua korelasi ini masih di satu part yang disebut bagian primer dan bersifat beranda atau kemarin apa aja beranda, terus home,
Terus apa lagi kalau dia newsfeed segala macam itu ya, di part ini dulu. Nanti yang part bagian primer bagian yang akan ditambah nanti berikutnya. Terus 2 part yang kita bahas. Bagian primer pada beranda dan sejenisnya, sama yang kedua adalah terkait dengan building user login ya. Karena itu harus membangun di korelasi hashtag. Gitu ya, Neng? Sore Jumat setelah makan siang atau jam berapa kita bisa ketemu lagi. Terus Sabtu sudah drafting UI. Nanti Senin saya minta rekomendasinya. Jadi Sabtu harus sudah merekomendasikan PIC yang akan terlibat di sini. Gitu? Ada pertanyaan lagi, Ojo wedi rapat ya. Coaching. Ojo wedi. Ini memang gitu. Nek kalau nggak seperti ini sarana pembelajarannya nggak nyampe. Ya. Oke, terima kasih waktunya. Silakan dilanjutkan lagi nanti risetnya. Hari Jumat dan Sabtu saya tunggu untuk draft UI-nya. Oke. Begitu Om dan Tante semuanya, satu skin atas coaching di IT dan marketing terhadap inovasi di bagaimana menawarkan satu app yang memberikan solusi penawaran untuk seluruh sosial media. Gitu. Semoga ini nanti ada manfaatnya ya, dan jaringan lebih mudah menjalankan bisnis ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos People. Oke.